Waalaikumsalam. Ini hanya berlima kita, berenam nih. Kita hanya berenam ini. Nggak tahu. Nggak ada lagi ya? Atau gimana ini? Bu Ketua, Dila, gimana baiknya? Lanjut aja kayaknya Pak. Lanjut Soalnya aja. yang dari modul 4 udah ada anggotanya gitu. Oke, modul 4 sudah ada anggotanya ya. Baik. Kita lanjut aja ya. Oke. Pokoknya apapun yang terjadi, show must go on. Baik. Baik, kalau begitu mari kita awali dengan berdoa. Semoga hari ini ada manfaatnya dan kebaikan bersama untuk kita. Berdoa, silakan. Amin ya robbal alamin. Oke. Kita lihat dulu presensi, kita isi presensi dulu. Baik. Mary Yulianti nggak ada ya? Ini yang ada siapa aja nih? Meta ada ya? Meta. Meta Prilia. Kemudian ada Ardila. Hadir Pak. Ardila, mana Ardila? Ardila Fitriani. Kemudian ada Dwi Febriana. Dwi Febriana ada? Baik, kemudian ada Ibu Ipar Paridah. Ipar Paridah. Ada Marlina. Hadir Pak. Ada Ibu Marlina. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir ya. Marlina. Oke, Marlina. 1, 2, 3, 4, 5 ya, berlima. Baik. Pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Masih Maaf ingat? Pak, nama saya belum disebut Pak. Siapa? Yosefa. Yosefa. Oke. Yosefa. Makasih Pak. Ahmad Syahrial Pak. Oke. Loh kok nggak kelihatan namanya ya? Di sini. Kenapa? Sofa Madita juga belum disebut namanya. Oh, belum disebut namanya. Oke. Ada berapa di ruangan kita ini? Di tempat saya kok cuma 6 ya? Istiqomah juga belum. Oke. Baik, Apa Sekar udah belum Pak? Udah disebut belum Pak Sekar? belum. Ada 14. 14 ya. Oke, saya panggil ya. Mary Yulianti ada? Gak ada.
Putri Nabila Wardah? Tidak ada. Yosefa ada? Hadir, Pak. Hadir. Dwi Damai? Dwi Damai ada? Dwi Damai tidak ada ya. Mahdi Habibillah? Tidak ada. Deni Tasya? Deni Tasya ada? Tidak ada. Istiqomah ada? Hadir, Pak. Hadir. Istiqomah Hidayah. Hadir. Ardila, Marlina, Dwi Febriana, Roni? Tidak ada ya. Roni lagi penyidikan. Rizky dia? Sekar Permata? Hadir, Pak. Oke. Meta ada, Ipar Parida ada, Syafa Amadeta? Hadir, Pak. Hadir. Fatah Aryatama? Fatah? Tidak ada. Victor Selus? Fariza Putri? Anggi Anggraini? Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Syahrial Newman? Hadir, Pak. Hadir. Gimana kabarnya Bos Mardigu? Alhamdulillah, Pak. Nah, ya. Alhamdulillah baik. Baik. Oke, pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang ingat masih? Ada yang masih ingat? Hubungan administrasi publik dengan ilmu-ilmu lain. Ya, hubungan administrasi publik dengan ilmu-ilmu yang lain ya di modul 3, betul ya? Pak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana organisasi publik dan manajemen publik ya. Betul. Yang nanti akan menjadi pemantik diskusinya adalah kelompok 4. Kelompok 4 sudah ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Boleh dicoba share screen-nya. Oke, baik. Siapa saja anggota kelompok 4? Marlina dan Anggi Anggraini, Pak. Marlina dan Anggi Anggraini ya. Baik, sudah siap ya? Kita beri semangat dulu dengan tepuk tangan untuk kelompok yang akan presentasi hari ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dan Anggi dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang organisasi publik dan manajemen publik. Kegiatan belajarnya yaitu organisasi publik, dasar-dasar manajemen publik, fungsi-fungsi POS, D, CO, RB dalam administrasi publik, manajemen publik baru. Iya. Bentar, Pak. Masih belum bergerak ya, Pak? Bentar, Pak. Ya, slide 2. Lanjut ya, Pak. Kegiatan belajarnya organisasi publik, dasar-dasar manajemen publik,
fungsi-fungsi POS DCORB dalam administrasi publik dan manajemen publik baru. Organisasi publik dan manajemen publik. Organisasi dapat dipandang sebagai satu fenomena administrasi, sehingga seringkali orang menyebutkan dengan istilah organisasi administratif. Organisasi dianggap sebagai penampilan strukturalnya, maka wajah fungsionalnya ditangkap dalam istilah manajemen. Organisasi publik. Organisasi publik adalah satu organisasi yang dipergunakan dalam lingkungan pemerintahan atau sektor publik. Organisasi publik berbeda dengan organisasi sosial dan organisasi politik. Organisasi publik menurut seorang sosiolog, yaitu W.A. Anderson dan Frederick B. Parker, yang menyebutkan bahwa organisasi adalah kumpulan individu-individu guna memenuhi nilai atau kepentingan tertentu. Organisasi adalah unit-unit orang yang diatur secara sistematis dan setiap anggotanya mempunyai status dan peranan formal. Menurut Ralph C. Sandler dan Jack C. Plano, organisasi sebagai kelompok individu-individu yang mengusahakan tujuan dengan menggunakan satu struktur yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Menurut S.P. Siagian, menunjukkan adanya dua pandangan, yakni organisasi sebagai wadah dan organisasi sebagai rangkaian hierarki. A. Teori organisasi. Cabang dari ilmu administrasi yang secara khusus membahas hal-hal dan aspek-aspek yang melekat dengan organisasi. Menurut Victor Thompson, organisasi sebagai rasionalitas dan integrasi semua anggota yang masing-masing mempunyai tugas secara tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Barnett, organisasi sebagai satu sistem yang mengorganisasikan aktivitas-aktivitas dan kemampuan perseorangan dari dua orang atau lebih. James C. March dan Herbert A. Simon, Nicholas Henry mengatakan bahwa mengelompokkan kecenderungan dalam teori organisasi dalam 3 model berikut, yaitu model tertutup atau closed model, model terbuka atau open model, dan model sintetis atau the New World Tradition. Model sintetis didasarkan atas 3 asumsi berikut. 1. Organisasi dan lingkungannya dapat dilakukan perubahan. 2. Organisasi dan anggotanya dapat bertindak untuk mempertahankan hidupnya atau survival. 3. Organisasi dan anggotanya dapat membuat dan belajar dari kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Anggi. Organisasi publik. Kehadiran organisasi publik tidak bisa dihindari karena merupakan keharusan sejarah. 2. Organisasi publik menuntut kepatuhan karena mempunyai dan memonopoli kekuasaan untuk memaksa, seperti untuk menangkap dan memenjarakan pelaku tindak kriminal dan korupsi. 3. Organisasi publik mempunyai prioritas. 4. Organisasi publik mempunyai kekecualian karena luasnya cakupan tugas dan fungsinya. 5. Majikan organisasi publik adalah politik. 6. Kinerja organisasi sulit diukur. 7. Lebih banyak harapan kepada organisasi publik. Organisasi privat, organisasi sosial, dan organisasi politik. Karena 5 identifikasi berikut, 5 identifikasi itu meliputi 1. Identifikasi administrasi pemerintahan menyatakan bahwa aktivitas, fungsi, dan urusan yang ditangani oleh organisasi publik di seluruh dunia tidak selalu sama. Kedua, identifikasi organisasi publik menunjukkan bahwa organisasi publik dibentuk berdasarkan hukum. Misalkan departemen dibentuk berdasarkan perintah undang-undang. Ketiga, identifikasi orientasi administrasi. Keempat, identifikasi proses khusus. Kelima, identifikasi aspek publik. Next. Teori organisasi publik dapat dipelajari dari 3 perspektif: proses, fungsional, dan institusional.
Pengorganisasian dalam organisasi publik mengikuti 4 prinsip, yaitu departementalisasi, spesialisasi, unity of command, kesatuan komando, span of control, rentang kendali. Organisasi publik dianalisis strukturnya, bentuk piramid atau hierarkis, bentuk komite, bentuk organisasi matriks, bentuk ekologis. Next. Sekelompok orang atau unit organisasi yang bekerja terdapat 2. Satu, kelompok pertama disebut lini yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat atau penggunanya, user atau klien. Kedua, kelompok kedua disebut dengan staf yang menyibukkan diri dalam pengembangan dan rekomendasi kebijakan-kebijakan organisasi. Next. Kedua, dasar-dasar manajemen publik, buku yang ditulis oleh Dwight Waldo, pengantar studi Public Administration. Waldo mengibaratkan kedua hal tersebut dalam 2 konsep kedokteran, yakni organisasi merupakan anatomi dan administrasi, sedang manajemen merupakan fisiologi administrasi. Next. Perkembangan teori manajemen menurut Leonardo J. Kazimier. Perkembangan teori manajemen meliputi gerakan manajemen ilmiah, prinsip-prinsip umum manajemen, pengaruh perilaku, pengaruh dari ilmu perilaku, serta pendekatan kuantitatif dan sistem. Fungsi-fungsi manajemen, karakteristik pelaksanaan fungsi manajemen terletak pada 1. Pembuatan keputusan, komunikasi administrasi, kepemimpinan, dan motivasi. Next. Terry mengajukan 4 fungsi manajemen yang disingkat POAC, yakni planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, dan controlling, penguasaan. Memakai akronim POSCORP, publik mengajukan 7 fungsi manajemen, yakni 1. Planning, 2. Organizing, 3. Staffing, 4. Directing, 5. Coordinating, 6. Reporting, 7. Budgeting. Next. Kepemimpinan. Studi kepemimpinan pada titik awal mengungkap adanya 3 unsur penting, yaitu 1. Pemimpin itu sendiri, 2. orang-orang yang dipimpin, dan 3. Situasi dan tempat mana kepemimpinan itu diselenggarakan. Dan pengambilan keputusan. Konsekuensi dari tugas pokok pemimpin adalah sebagian besar waktunya harus dipergunakan untuk mengambil keputusan. Profesor Prajudi mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai pengakhiran daripada suatu proses tentang suatu pertanyaan atau masalah tertentu. Soehardi Sigit membagi pendekatan dalam Sigit membagikan pendekatan dalam studi kepemimpinan dalam 2 kelompok, yaitu pendekatan watak, kedua pendekatan empiris, dan pendekatan situasional. Hubungan kemanusiaan. Ketika roda organisasi mulai berputar, yang bergerak sebenarnya adalah manusia. Berperilaku secara mendasar adalah orientasi sasaran. Dengan kata lain, perilaku kita pada umumnya dimotivasi oleh satu keinginan untuk mencapai beberapa sasaran. Teori motivasi menurut Abraham Maslow, teori mengenai hierarki kebutuhan. 1. Fisiologis, 2. Keamanan, 3. Afiliasi sosial, 4. Pengakuan, dan kelima aktualisasi diri. Dan menurut Strauss, 1. Kebutuhan fisik dan keamanan, 2. Kebutuhan sosial, dan 3. Kebutuhan ego. Dan menurut MC Cleland adalah kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi, dan ketiga kebutuhan akan prestasi. Fungsi-fungsi POSCORP dalam administrasi publik.
Postcrop adalah singkatan dari planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Postcrop berkehendak untuk mengubah prinsip-prinsip dari teori administrasi menjadi praktek administrasi. Perhatian utamanya adalah bagaimana organisasi seharusnya distruktur dan apakah peranan dari eksekutifnya. Penjelasan 7 fungsi manajemen untuk fungsi administrasi. Ada perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang berkenan dengan penyusunan garis-garis besar yang memuat apa yang harus dikerjakan dan metode-metode untuk melaksanakannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Henry Fayol, mengemukakan kualifikasi rencana yang baik. 1. Didasarkan atas tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan jelas dan dinyatakan dengan cara yang lugas. 2. Meliputi seluruh tindakan yang diperlukan bagi implementasi rencana. 3. Cukup fleksibel sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi yang baik, kondisi-kondisi yang tak diharapkan. 4. Berisi rencana-rencana kontingensi yang meliputi wilayah-wilayah yang amat tidak menentu. 5. Memungkinkan pengecekan yang berulang kali. 6. Secara layak telah disebarkan kepada siapa saja yang berkepentingan dengan rencana. 7. Ada keseimbangan antara sumber dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dan ke-8. Pekerjaan tulis-menulis menjadi berkurang. Next. B. Pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Prinsip atau karakteristik operasional meliputi pengguna, tujuan-tujuan spesifik, keahlian atau fungsi, kewilayahan, serta tujuan-tujuan yang bersifat umum. Next. Penyediaan staf adalah pengarahan dan latihan sekelompok orang untuk mengerjakan sesuatu tugas dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Pengembangan staf adalah salah satu perangkat pengalaman yang dirancang untuk memperbaiki keahlian atau penampilan pekerjaan dari para pekerja secara individual. Metode-metode yang dapat dipergunakan untuk pengembangan staf meliputi latihan jabatan, pengalaman khusus, konferensi, seminar, klinik, dan pertemuan, kelompok diskusi khusus, permainan peranan permainan insiden kritis, satuan tugas atau kelompok kerja penelitian, dan pengembangan diri. Next. Menurut Candler dan Plano, kegiatan pengembangan staf kebanyakan ditujukan untuk pengembangan manajemen melalui tipe-tipe program seperti pre-supervisory, program yang dipusatkan pada pengembangan hubungan kemanusiaan dan keahlian memimpin. Middle management programs yang dipusatkan pada teori manajemen pembuatan keputusan sebagai fungsi manajemen di luar tingkatan supervisor. Executive development program melibatkan latihan jabatan. Dan ada pengarahan. Menurut Leonardo J. Kazimier, fungsi pengarahan melibatkan pembimbingan dan supervisi terhadap usaha-usaha bawahan dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan Marlina. Pengordinasian. Menurut Luther H. Gulick, untuk menghubung-hubungkan berbagai bagian pekerjaan dalam sesuatu organisasi, keberhasilan koordinasi merupakan hasil dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Kualifikasi sesuatu kelompok dapat disebut sebagai organisasi, memiliki 3 karakteristik, yakni tujuan, spesialisasi, dan tujuan. Pentingnya arti koordinasi bagi organisasi menyebabkan ada yang berpendapat bahwa satu-satunya prinsip dari organisasi adalah koordinasi.
Pandangan ini boleh jadi berangkat dari asumsi bahwa setelah diciptakan pembagian tugas adalah esensial tugas-tugas tersebut dikoordinasikan agar tujuan organisasi tercapai. Pariata Westra menunjukkan beberapa gejala dari kurangnya koordinasi. 1. Karyawan-karyawan atau satuan-satuan organisasi bertengkar menurut sesuatu wewenang atau bidang kerja yang masing-masing menganggap sebagai termasuk dalam yurisdiksinya. 2. Terdapat saling lempar tanggung jawab karena masing-masing merasa bahwa sesuatu wewenang atau bidang kerja tidak termasuk dalam lingkungannya. 3. Adanya suatu keputusan yang ternyata dibuat dengan kurang sempurna karena tidak terhimpunnya secara lengkap segenap keterangan pada satuan-satuan organisasi yang bersangkutan. 4. Tumbuhnya banyak badan-badan khusus untuk satuan-satuan organisasi. Untuk mencegah gejala yang tidak menguntungkan di atas, Pariata Westra mengemukakan beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan fungsi koordinasi. 1. Pembagian kerja yang jelas. 2. Pengembangan semangat kerja sama yang besar. 3. Tersedia fasilitas kontak dan tata hubungan bagi semua pihak dalam organisasi. 4. Menciptakan tahap-tahap kegiatan dan kemudian mempertahankan sebagai satu proses yang kontinu. F. Pelaporan. Fungsi ini adalah fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Arti penting dari pelaporan terlihat jika dihubungkan dengan fungsi pengawasan. Hal yang nampaknya penting dalam fungsi pengendalian adalah mengenai orientasi dari pengawasan. Ada 3 macam orientasi pengawasan. 1. Pengawasan dengan orientasi masukan atau input orientation. 2. Pengawasan dengan orientasi hasil atau output orientation. 3. Pengawasan dengan orientasi penampilan atau performance orientation. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pengawasan adalah orientasi masukan lebih ditekankan pada masukan fisik dan finansial. G. Penganggaran. Fungsi ini oleh Gulick dimaksudkan sebagai pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Anggaran negara seperti tertuang pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah 1. Pernyataan fiskal yang digambarkan pendapatan dan pengeluaran dari seluruh unit pemerintah. 2. Satu mekanisme untuk pengawasan, kepemimpinan, perencanaan, dan evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas dari setiap unit pemerintah. Menurut Alan Schick, seorang sarjana politik mengidentifikasikan 3 tujuan anggaran yang berbeda, yaitu pengendalian, manajemen, dan perencanaan. Manajemen publik baru. Sektor publik dikelola secara tidak profesional, sehingga inefisiensi berlangsung hampir di semua bagian organisasi publik. Akibatnya, pemborosan korupsi, forwarding, dan red tape menjadi rutinitas yang melekat pada organisasi publik. Terobosan yang perlu dilakukan untuk mengatasi ini adalah dengan melakukan reformasi administrasi atau administrative reform. Strategi-strategi yang diajukan adalah debirokratisasi, reformasi kepegawaian atau civil service reform, dan mewirausahakan birokrasi atau reinventing government. A. Manajemen publik. Pengajaran studi tentang manajemen baru banyak dipraktekkan di negara-negara maju. Manajemen publik membandingkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan kinerja atau performance-nya dari 2 negara atau lebih. Masalah dalam manajemen publik. Menurut Adam Smith dan Friedrich Hayek, merupakan 2 alternatif utama dalam mengelola rakyat secara efektif. Kendala birokrasi. Konsep manajemen publik dilemahkan oleh praktek birokrasi yang berorientasi politik yang diistilahkan sebagai politiko-reokratik atau birokrasi politik. Pendekatan pasar. Ciri pasar yang dianjurkan untuk diadopsi birokrasi adalah mekanisme penawaran permintaan. Hubungan antara rakyat dan birokrasi seperti halnya seseorang yang akan membeli barang atau jasa. B. New
New Public Management. Hasil kerja tim Al Gore kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan reformasi birokrasi Amerika. 1. Spirit wirausaha dalam birokrasi. Model manajemen publik baru mengajarkan pasar sebagai dasar orientasi aktivitas birokrasi pemerintah. Hukum pasar berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum. Menyadari bahwa lembaga-lembaga pemerintah bekerja dalam lingkungan yang lebih kompleks, yang lebih cepat perubahannya, dan konsumen yang menginginkan pemerintahan yang bersemangat wirausaha atau entrepreneurial government yang sesungguhnya merupakan transformasi sektor publik. Menurut Osborne dan Goldberg, tahun 1991 mengajukan 10 ciri pemerintah yang bersemangat berwirausaha, yaitu mengarahkan kepada mendayung, memberdayakan daripada melayani, memberikan pelayanan secara kompetitif, mentransformasi organisasi berdasarkan peraturan, membiayai hasil bukan masukan, memenuhi kebutuhan konsumen bukan birokrasi, mengutamakan pemasukan daripada pengeluaran, mencegah daripada mengobati, mengganti hierarki dengan partisipasi dan kerja tim, melakukan perubahan berdasar orientasi pasar. 2. Kontroversi manajemen publik baru. 1. Filosofi manajemen yang digunakan dalam lingkungan pemerintahan dalam rangka mentransformasi sektor publik sebagai sebuah filosofi, tentu ia bersifat sangat luas dan kompleks. Kontroversi dan kritik terhadap manajemen publik baru berkaitan dengan paham demokrasi dan konsep governance. Bahkan ada penulis yang mengatakan bahwa manajemen publik baru sudah mati. Mengikuti pemikiran tentang third way thinking dan public value theory, pemerintah harus mengutamakan hak-hak warga negara yang tidak selalu dapat dinilai menurut ukuran hukum pasar. Sekian penjelasan dari kelompok kita. Apa ada yang mau bertanya? Silakan anggota kelompok selain kelompok 4 bisa mengajukan pertanyaan. Di kolom komentar bisa ya? Oh, nggak bisa ya. Baik, silakan. Kelompok 1 ada? Kelompok 1 boleh angkat tangannya. Kelompok 2 ada, kelompok 2? Oke, silakan Ahmad Syahrial. Organisasi sektor publik dan manajemen publik itu siapa aja sih? Oke, siapa saja yang terkait dengan organisasi publik dan manajemen sektor publik? Syahrial dari kelompok berapa? 9, Pak. Kelompok 9 ya, tolong dicatat ya. Kelompok 4 sudah ada Syahrial dari kelompok 9. Pertanyaannya adalah siapa saja sih sebetulnya yang terkait dengan organisasi publik dan manajemen sektor publik. Oke, pertanyaan berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 2 ada, kelompok 2? Kelompok 2 nggak ada. Kelompok 3? Siapa anggota kelompok 3? Saya, Pak. Oke, silakan pertanyaannya. Kan tadi sektor publik itu dikelola secara tidak profesional. Akibatnya adanya pemborosan, korupsi, kerubutan, dan red tape. Nah, red tape ini itu maksudnya apa ya? Oke. Terima kasih. Baik, kelompok 3 sudah. Kelompok 5 ada, kelompok 5? Kelompok 5 ada? Kelompok 5 tidak ada ya? Mohon maaf Pak, tadi yang bertanya dari kelompok 3 atas nama siapa? Oh ya, siapa? Istiqomah.
Istiqomah, pertanyaannya apa tadi istiqomah? Biar dicatat lagi. Maksud di retret ya? Ya, yang dimaksud retret. Oke. Oke. Baik. Kelompok 5 ada? Kelompok 5? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Dari kelompok 7. Oke, dari kelompok 7. Yang tadi kan di bagian ada yang di pelaksanaan fungsi manajemen itu ada 4. Nah, yang terakhir itu ada motivasi. Maksudnya dari motivasi itu seperti apa? Oke. Kelompok 7. Ya, kelompok 7. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Dari kelompok 7 sudah 5 belum ya? 5 belum, sudah belum tadi? Kelompok 6, siapa kelompok 6? Izin Pak bertanya dari kelompok 6. Ya, silakan. Terkait penyediaan staf tadi kan disebutkan program pengembangan staf harus dilakukan tetapi diorientasikan pada pekerjaan. Metodenya seperti latihan jabatan, pengalaman terpimpin, konferensi, kelompok diskusi, satuan tugas, dan pengembangan diri. Saya minta pendapatnya terkait kalau semua itu sudah dilakukan, apakah perlu ada semacam kayak manajemen talenta untuk mengkelompokkan staf-staf yang memang berpotensi? Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Meta. Meta di kepegawaian ini biasa sudah mengerjakan itu semua ya. Oke. Sekarang Menpan RB kalau tidak salah sudah ada ya kebijakan untuk manajemen talenta, sudah ada belum, Meta? Sudah Pak, tapi mungkin di setiap kementerian untuk aplikasi implementasinya tuh belum semua ya. Maksudnya belum benar-benar dilakukan gitu Pak. Baik. Silakan nanti kelompok 4 memberi tanggapan mengenai hal ini ya. Jadi pengembangan SDM ya Meta ya. Iya Pak. Baik, kelompok 1 tidak ada. 1 ada nggak nih kelompok 1? Kelompok 1 itu belum presentasi ya. Apa kita lewat. Kelompok 2 tadi sudah ya. Kelompok berapa saja yang sudah mengajukan pertanyaan? Kelompok 3, kelompok 9, kelompok 7, dan kelompok 6, Pak. Oke, baik. Mau yang mana dulu ditanggapi? Sebentar, Pak. Mau kita tampung lagi pertanyaannya? Boleh nih, Pak. Boleh. Satu lagi dari kelompok berapa? Yang belum? Kelompok 5 belum ya, Pak? Kelompok 5 siapa anggotanya? Kelompok 5, kelompok 2. Oke, kelompok 2 siapa anggotanya? Kelompok 5 siapa anggotanya? Bu Ketua, Bu Dila, Ibu diplomat kita. Ada Denitasya sama Kak Sekar. Nggak ada. Kelompok 5 ada Pak Roni sama Pak Rizky dia. Oke. Pak Roni dan Rizky dia tidak hadir hari ini. Sekar, ada Sekar? Ada Pak. Oke, silakan. Silakan. Apa pertanyaannya? Kira-kira apa pertanyaannya terkait dengan modul 4 ini? Ada yang kamu belum pahami atau sudah kamu pahami semua?
Sudah paham semua Sekar? Belum Pak. Belum. Bagian mana yang belum? Bentar Pak. Semuanya? Belum semuanya. Oke, bagian mana yang belum? Kira-kira kamu ingin jadikan diskusi hari ini? Oke, Sekar, sudah ada? Baik. Silakan kelompok 4, mana dulu yang mau dijawab? Saya mau jawab dari pertanyaannya Pak Istiqomah tentang maksud dari RETEP. Oke, silakan. RETEP itu kan kalau bahasa Indonesianya pita merah ya. Itu tuh istilah yang menunjuk kepada peraturan yang berlebihan atau penerapan terhadap aturan resmi yang kaku yang dianggap mengurangi produktivitas dan menyebabkan penundaan pengambilan keputusan. Gitu. Itu maksud dari RETEP itu. Ada contoh nggak? Belum ada sih, Pak. Ada yang bisa ngasih contoh? Ya, kalau kebijakannya semakin kompleks atau semakin detail, itu kan sebetulnya gini ya, di administrasi itu kan kita mengatur ya. Jadi administrasi itu akhirnya kan memberikan verifikasi, memberikan kesahihan di dalam perjalanan atau bergeraknya satu organisasi gitu kan. Data-data informasi yang diberikan kan menunjukkan bagaimana organisasi itu bergerak gitu ya. Nah, begitu muncul kebijakan yang terlalu kompleks, terlalu rumit begitu ya, terlalu detail, itu kan menunjukkan ketidakpercayaan administrasi terhadap manajemennya, terhadap bagaimana aturan itu dilaksanakan kan. Misalnya apa? Meta nih di dalam kepegawaian. Ada nggak kepegawaian itu menerima laporan kinerja pegawainya? Ada nggak? Laporan kinerja organisasi Pak, kalau laporan kinerja pegawai sih masing-masing bentuknya sih udah seperti penilaian dari atasan Pak. Ada dari atasan langsung ya? Iya. Oke, taruhlah ke unit organisasinya. Oke. Biasanya laporan yang diminta bagaimana? Laporan kegiatan selama 1 tahun Pak. Oke, misalnya ada laporan kegiatan, semakin rigid tuh, diberikan bond-bondnya, ada nggak bond-bondnya diberikan? Misalnya ada anggaran, penggunaan anggaran, terus sampai kepada tanda terimanya harus diberikan stempel dari pihak ketiganya begitu. Ada nggak seperti itu? Itu sih mungkin untuk laporan keuangan sendiri Pak, kesakran di setiap kementerian pasti untuk eviden kalau memang uang itu sudah disampaikan ke yang bersangkutan tuh pasti harus ada eviden buktinya, harus ada stempel kwitansi segala macam sih Pak. Iya. Seperti itu. Tapi kalau untuk laporan kegiatan mungkin hanya seperti laporan kegiatan penyerapan anggaran, terus perkembangan kegiatan yang memang sudah dilakukan gitu Pak. Iya. Ya. Jadi semakin detail itu semakin ada mistrust kan. Ini bener nih anggaran dipakai untuk apa aja kan gitu. Nah, ada kemudian ya model administrasinya semakin detail itu dia menjadi sangat birokratik gitu ya. Harus ke sini dulu, harus ke satker ini dulu. Misalnya kamu mau klaim asuransi,
Kalau klaim asuransi harus ada surat dari ini, harus pergi ke sana dulu, harus ada ACC dari ini, sehingga ini menjadi semacam obstacle. Obstacle itu apa ya? Hambatan gitu ya, hambatan-hambatan yang kemudian orang jadi susah gitu. Nah itu red tape namanya. Kalau sudah dipotong gitu ya pita merahnya itu, maka birokrasinya akan semakin pendek. Misalnya sekarang di reformasi birokrasi kita ini kan diubah. Ada pelayanan satu atap, ada pelayanan satu pintu. Jadi kita datang, tidak perlu lagi kamu kalau mau ngurus imigrasi harus ke kantor imigrasi sana dulu, baru ke kantor sana dulu. Sudah ACC baru ke kantor ini, kemudian ada berapa hari kerja begitu ya. Nah, itu dipotong, itu red tape. Betul nggak? Kelompok 4. Betul, Pak. Ya, oke. Kemudian pertanyaan berapa lagi yang mau ditanggapi? Kelompok 4. Ada pertanyaannya siapa lagi di situ? Baru satu tuh. Ada pertanyaannya Ahmad Syariau tentang organisasi publik dan manajemen publik. Itu siapa saja ini? Sebentar, Pak. Ya. Coba buka itu, buka modul. Buka modul ada di mana? Ada di halaman berapa itu tentang organisasi publik? 4.8. Nah, coba. Empat titik 8 tuh ya. Iya. Badan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, contohnya yaitu BUMN atau BUMD. Coba baca yang lengkap supaya bisa dipahami itu. Organisasi publik mempunyai padanan istilah dengan lembaga publik atau institusi publik ya. Organisasi publik adalah organisasi yang berlaku dalam lingkungan pemerintah dan atau sektor publik. Cakupannya apa saja? Cakupan organisasi publik dapat dipilah dalam 2 klasifikasi, yakni cakupan berdasarkan administrasi pemerintahan dan cakupan politis. Cakupan administrasi menyatakan bahwa cakupan organisasi publik mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota, termasuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Sedangkan cakupan politis menjelaskan bahwa organisasi publik selain meliputi lembaga eksekutif, juga lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif. Jadi organisasi publik ini adalah organisasi terkait dengan kepemerintahan, begitu ya, Newmind. Ahmad Syahrial. Iya Pak, kenapa sekarang organisasi publik justru berbisnis dengan publik Pak? Berarti itu kan happy on government, bukan happy on swasta Pak. Ya, itu yang dikritisi oleh Pak Mardigu. Kenapa BUMN begitu? Kan harusnya diberikan ke private sektor, terutama di UMKM. Karena kan mereka adalah regulator. Iya, betul nggak? Betul nggak, Syahrial? Iya, betul Pak. Betul ya, kritikannya Pak Mardigu begitu. Tapi dalam perspektif negara, ya, kan ada apa namanya, orang pemerintahan itu kan ada yang apa namanya,
condong ke kanan, ke liberal kapitalistik. Ada yang condong ke kiri, gitu ya, ya kanan di kiri mana saja lah ya. Yang jelas ada yang condong kepada dibebaskan liberal. Tapi ada yang condong ke dikontrol penuh, kira-kira gitu. Seperti negara-negara yang berpaham komunis, negara itu punya otoritas penuh gitu ya untuk mengontrol sumber-sumber daya itu. Nah, kalau di undang-undang kita bagaimana? Undang-undang dasar kalau tidak salah ada ya pasal itu ya, bahwa segala hak kekayaan bumi, air dan tanah gitu ya, kekayaan bumi Indonesia itu dikelola oleh negara dan untuk hajat orang banyak. Kalau nggak salah begitu ada ya? Iya betul Pak, ada Pak. Kalau ada ya. Saya lupa itu pasal berapa itu. Kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar. Nah, dengan demikian harusnya negara punya porsi itu untuk mengelola hal itu. Sayangnya kalau demikian itu akan tergantung sama penguasanya. Penguasanya korup, maka dikoruplah kita. Kalau ke swasta kan akhirnya banyak orang tuh terlibat gitu ya. Jadi kalau menurut hemat saya memang kita perlu berada semacam garis merah di tengah gitu ya, bahwa ada bagian-bagian yang dikelola dari dikelola oleh negara, kemudian ada yang untuk hajat orang banyak, dan ada juga yang dilepas di sektor privat atau swasta gitu. Kira-kira begitu. Bagaimana Syahrial, ada tanggapan nggak? Tanggapannya saya lupa Pak. Oh itu ombudsman Pak. Ombudsman itu setahu saya kan pengawas kebijakan publik Pak. Tapi setiap ada kebijakan publik yang dibuat, ombudsman saya nggak pernah ngeliat gitu Pak perannya Pak. Iya. Sekarang orang-orang yang diletakkan di sana gimana? Profil orang-orang yang ada di ombudsman. Profil dari pimpinan. Senior semua sih Pak. Hah? Senior semua sih orang-orangnya. Senior semua ya. Iya. Jadi apakah dia itu pernah misalnya terkait dengan dengan partai tertentu atau bagaimana, ataukah ada hutang budi dengan ini tertentu, itu perlu dilihat juga itu. Atau mungkin ada tidak terekspos oleh media peran-perannya. Syahrial kan bisa begitu. Iya Pak. Baik. Oke. Kelompok keempat gimana? Mau dilanjut? Saya mau menjawab pertanyaan kelompok 7, Pak. Ini kan pertanyaannya apa yang dimaksud motivasi? Motivasi itu keinginan atau dorongan untuk bertindak. Hubungannya sama karakteristik dokumen itu terang banget. Apa-apa, suaranya kecil. Itu kan motivasi ini bagian karakteristik pelaksanaan fungsi manajemen. Maksudnya itu hubungannya dan fungsi itu motivasi.
motivasi itu terkait dengan manajemen, begitu ya? Iya Pak, hubungannya di manajemen. Oke, bagaimana kok bisa terkait itu antara motivasi dengan manajemen? Kira-kira begitu kali ya? Betul. Betul Pak, hubungannya. Hubungannya gimana kok? Maksudnya motivasi ini kenapa bisa termasuk ke karakteristik fungsi manajemen Pak? Oke, kenapa bisa masuk ke bagian dari manajemen, karakteristik atau fungsi ya? Oke, silakan kelompok 4. Oke, silakan. Iya Pak. Kenapa motivasi itu bisa masuk ke dalam karakteristik manajemen? Karena manajemen ini kan elemen dasarnya selalu melekat dalam proses sama fungsi yang tadi pembuatan keputusan, komunikasi administrasi, dan kepemimpinan dan motivasi. Kalau kita dalam manajemen itu kan ada kayak aturannya, terus kita membuat sesuatu juga kan, mengatur sesuatu gitu, memanage sesuatu kan. Kalau nggak punya motivasi untuk mengatur atau membuat sesuatu itu, ya susah gitu jadinya. Jadi emang harus ada motivasi yang mendorong untuk melakukan kegiatan manage itu agar jalannya berjalan lancar gitu Pak. Menurut saya kayak gitu sih. Baik. Ini aku paham jawabannya. Ada pendapat yang lain? Ada? Syahrial? Silakan. Raise hand. Nggak ada Pak. Oh, nggak ada ya. Baik. Kalau kita lihat unsur-unsur di dalam manajemen itu ada apa saja? Ada man, kemudian money, material, mesin, methods, ya kan? Paling tidak ada unsur-unsur itu. Ada 5, sekarang sudah menjadi 6 atau jadi 7 gitu ya. Nah, jadi dalam manajemen itu ada man, ada orangnya yang melakukan proses mengatur itu, melakukan proses manajemen itu ya. Kemudian kedua ada money-nya, ya, karena pekerjaan itu pasti butuh anggaran, butuh dana. Kemudian ada materialnya, kemudian ada mesinnya, perangkat-perangkat pendukungnya, kemudian ada metodenya, gitu ya. Nah, sekarang di sini siapa yang kerja di kementerian? Kalau dulu itu belum ada namanya tunjangan kinerja, itu belum ada tuh. Jadi kalau PNS mau rajin, mau tidak rajin, mau datang absen terus tidur di masjid, atau mau datang langsung absen kemudian mengerjakan pekerjaannya sampai lembur, gajinya ya segitu-segitu aja, gitu ya. Tapi kemudian proses manajemennya diubah, ada namanya tunjangan kinerja. Bener nggak? Meta bener nggak? Siapa yang di kementerian? Bener, Pak. Ya kan? Tunjangan kinerja ini basisnya adalah kinerja. Nah, berbasis kinerja diubah. Jadi pekerjaan itu diberikan reward berdasarkan kinerjanya. Jadi akan berbeda itu antara orang PNS yang datang absen terus tidur di musola dengan orang PNS yang datang absen kemudian langsung mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya, ya, sesuai dengan KPI ya, IKU, gitu ya.
dikerjakan, diselesaikan. Kemudian di akhir bulan atau di akhir pelaporan semester atau akhir tahun ya, diberikan laporannya, dihitung ternyata bagus kinerjanya, kemudian diberikanlah penghargaan, ada reward, ada gaji atau ada honor ya, ada honor kinerja, tunjangan kinerja. Ada yang besar, ada yang sedang gitu, ada yang kecil, tergantung dari kinerjanya. Kira-kira Ipar Farida, kalau kamu bekerja seperti itu, termotivasi nggak? Termotivasi kan? Nah, jadi proses manage-nya memanage proses manajemennya diubah gitu, jadi manajemen kinerja gitu. Sehingga orang-orang seperti Ipar yang semangat bekerja, dia akan mendapatkan reward yang lebih besar dibandingkan mungkin ada rekan-rekannya yang motivasinya rendah atau tidak semangat bekerja gitu. Karena Ipar pengen nabung buat beli rumah atau naik haji, nah, termotivasi lah itu kerja dengan lebih giat gitu. Gitu ya. Jadi ada kaitannya. Makanya banyak, nggak sedikit ya, bukan dikarenakan banyak, tapi nggak sedikit riset yang mengangkat tema-tema semacam itu. Pengaruh, motivasi, dan gaya kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja perusahaan X gitu, atau lembaga pemerintahan Y begitu. Jadi kepemimpinan, gaya kepemimpinan, kemudian motivasi, kemudian apa lagi? Pola karir. Nah, pola karir itu urusannya meta di kepegawaian. Dia harus mempertimbangkan karirnya pegawai. Kalau di pola karirnya tidak terjamin, motivasinya jadi rendah. Ini gimana sih manajemen kepegawaian nih? Saya udah bertahun-tahun masih aja golongan 2 gitu. Bener ya? Jadi ada hubungan itu antara motivasi dengan proses manajemen. Kalau manajemennya baik, adil, saya kira motivasi kinerja kita akan meningkat. Oke, pertanyaan berikutnya. Sudah cukup, Ipan? Sudah, Pak. Sudah cukup. Oke, baik. Silakan kelompok 4. Pertanyaan berikutnya. Kelompok 4. Iya, Pak. Tadi pertanyaan dari kelompok 6, apakah perlu adanya manajemen talenta atau talent management? Gimana perlu? Tadi saya kurang jelas sih dengar yang sebelum dari kata-kata perlunya manajemen talenta itu. Nah, Bisa coba tolong diulang lagi. Tadi kan sudah disebutkan metode-metode yang dapat digunakan untuk pengembangan staf, seperti latihan jabatan, pengalaman terpimpin, dan penugasan khusus, terus konferensi, kelompok diskusi, satuan tugas, sampai pengembangan diri. Setelah itu dilakukan, apakah perlu harus ada manajemen talenta untuk pengembangan karir si pegawai tersebut? Seperti itu. Perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu. Kenapa perlu? Bagaimana caranya? Karena kan manajemen talenta itu membantu perusahaan untuk memaksimalkan value yang dimiliki oleh karyawan. Jadi biar maksimalin
Coba kita inikan dulu, kita urai dulu, manajemen talenta itu apa? Manajemen talenta itu apa? Pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan talent itu bakat, ya. Bakat. Iya. Jadi tugasnya manajemen adalah mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan kemampuan seseorang terkait bakat yang dia miliki, talenta kan itu kan. Nah, Iya, Pak. tujuannya apa? Supaya pegawainya atau SDM kita itu bisa mengerjakan satu hal pekerjaan yang sesuai dengan bakat yang dia milikinya, gitu kan. Akhirnya apa? Pekerjaannya bisa optimal. Pekerjaannya optimal berarti apa? Kinerja perusahaan atau kinerja organisasinya itu bisa tinggi, gitu kan? Iya. Sekarang kita perlu tahu juga talenta itu apa saja sih? Apakah bagaimana mengidentifikasinya kan gitu? Jadi kalau talenta itu kan adalah ibaratnya begini. Kalau kita mau memotong daging, kita mengambil pisau, kita mau memotong daging. Ketika memotong daging, pisau itu kan ada mata pisau, ada yang bagian belakangnya kan? Benar nggak? Meta yang bertanya nih. Benar ya? Pak. Ketika Ya, Pak. kita memotong daging, kita menggunakan yang mata pisau ya atau bagian yang tumpulnya? Yang tajam, Pak. Yang tajam kan. Kemudian kalau kamu mengasah pisau, mana yang kamu asah? Yang tajamnya atau yang tumpulnya? Yang bagian mata pisaunya atau yang belakangnya? Punggung Mata pisau, ya, Pak. Ya, punggung pisau atau mata Punggung pisau? pisau. Mata pisau ya yang kita asah kan, supaya dia lebih tajam lagi saat digunakan. Ada orang dia sangat berbakat di dalam berhitung matematika, gitu ya. Matematika dia pintar sekali, orangnya detil dalam mengerjakan pekerjaan hitung-hitungan, gitu ya. Hanya saja orangnya kurang inisiatif, gitu kan. Terus dia itu bekerja karena kurang inisiatif ya. Bekerjanya ya nunggu perintah. Kira-kira cocoknya di bagian apa, Meta? Administrasi, Pak. Ya mungkin di administrasi keuangan, karena mungkin kurang inisiatif, kalau bergaul sama orang mungkin kurang gitu ya. Nah, ya mungkin di bagian administrasi, bagian keuangan untuk menghitung keuangan misalnya. Tapi ada orang nih nggak suka dia di belakang meja pekerjaannya, dia senangnya keluar kantor pakai bertemu dengan orang banyak begitu kan. Kira-kira jadinya apa? Cocoknya di mana? Petugas lapangan. Ya, petugas lapangan misalnya jadi apa? Jadi surveyornya atau Pemasaran, marketing misalnya, gitu kan? Nah, itu manajemen talenta. Jadi talentanya dilihat. Nah, makanya manajemen talenta itu proses pertama ya dia identifikasi SDM-nya, dia mapping, dia petakan SDM-nya. Dia ukur, dilihat bagaimana bakat fundamentalnya, kemudian apa saja pengetahuan yang sudah dimiliki, keterampilannya apa, pengalamannya bagaimana kecerdasannya,
bagaimana sikapnya, bagaimana mengambil keputusan, karakternya seperti apa, ada nggak dorongan untuk belajar dan mau berkembang gitu ya. Nah, tingkah lakunya bagaimana begitu. Nah, itu adalah komponen-komponen dari talenta itu gitu ya. Nah, manajemen pegawaian itu langkahnya adalah melakukan pemetaan gitu. Karena kan the right man in the right place with the right job, kan begitu, ada giumnya kan. Bener nggak Meta? Pegawaian kan Ya, begitu Pak. tuh. Orang yang tepat pada posisi yang tepat, pada jabatan yang tepat, dengan pekerjaan yang tepat sesuai. Jadi silahkan kalau mau menggunakan manajemen talenta gitu. Oke, berjawab ya. Ada tanggapan, Meta? Sudah Pak, sudah cukup Pak. Cukup ya. Ya, makasih Pak. Baik. Lanjut, kelompok 4. Mau tambahkan, mau menambahkan, silakan. Nanti ada. Sudah cukup. Cukup. Nanti ada apa namanya? Ada model-model itu Meta, kalau tidak salah model-model, seingat saya ya, ada model-model manajemen talenta itu. Ada macam-macam ya. Ada modelnya dari mulai ya modelnya, nanti coba cari aja gitu ya. Ada beberapa model di dalam talent management gitu ya. Kemudian nanti masing-masing model itu punya tahapannya. Itu misalnya dari tadi tuh menetapkan kriteria dulu, talenta yang dimaksud tuh apa sih, kemudian di mapping pekerjaannya apa saja sih di organisasi, satker apa saja sih butuh pekerjaan, profil pekerjaannya apa saja. Setelah itu nanti ada unit seleksi talenta gitu ya. Jadi diidentifikasi, dilihat, di mapping pegawai-pegawainya ini ada di mana saja talentanya. Baru kemudian ada dieksekusi ya, menugaskan orang-orang itu pada sesuai dengan talentnya gitu. Baru tahap berikutnya terakhir adalah mengevaluasi program. Jadi program talent management ini berhasil nggak? Jangan-jangan tidak meningkatkan atau tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi kan gitu ya. Perlu dilihat, dievaluasi berapa tingkat peningkatan kinerjanya gitu ya. Baik, silahkan dilanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya sudah semua, Pak. Loh, cuma 3? 4. 4. Baik, ada lagi tidak pertanyaan selain 4 ini? Tidak ada. Baik. Bagaimana caranya supaya saya bisa supaya kita bisa meningkatkan motivasi belajar kita? Nah, itu penting tuh. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum kita simpulkan? Oke, silakan disimpulkan kelompok 4. Syahrial ada? Mau menanggapi atau apa? Mau bertanya lagi, Pak? Oke, ke siapa? Kelompok 4. Iya. Ya, silakan. Kalau menurut saya manajemen talenta itu kalau diberikan anggaran kepada negara untuk membentuk masyarakat supaya dia cerdas dan menghasilkan untuk negara itu, Pak, menurut saya itu lebih baik daripada ke manajemen institusi itu sendiri, Pak. Daripada APBN dipakai untuk menanggulangi BUMN yang bobrok, yang kolaps, mendingan anggarannya kan ke situ, Pak. Diberikan dibangun infrastruktur berupa sains, iptek,
supaya kedepannya generasi Z ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diekspor, Pak. Iya, saya setuju itu. Kalian pernah dengar ini tidak, kurikulum merdeka yang baru? Nah, di kurikulum merdeka itu memang ada semacam itu juga, ada semacam pandangan mengenai talent base ya, berbasis talenta gitu. Jadi bagaimana pembelajaran itu juga berbasis talenta. Dulu waktu kita sekolah, ya mungkin zaman-zaman saya sekolah kali ya, kalau ada murid yang pelajarannya merah nilainya, misalnya matematikanya merah, saya olahraganya misalnya nih ya, misalnya ada anak nih, bukan saya lah, ada anak Sahrial, olahraganya nilainya 8, kemudian bahasanya 7, kemudian ilmu sosialnya 9 gitu ya, matematikanya merah. Kira-kira ibunya memberi kursus apa sama dia? Dikursusin apa? Matematika kan? Matematika, Pak. Iya, kamu les matematika tuh, kamu kok nilainya kok merah, matematika 5 begitu. Padahal dia olahraganya bagus, ilmu sosialnya bagus gitu. Harusnya dikursuskan apa kalau manajemen talent? Ngaji kali, Pak. Ngaji. Ya mungkin dimasukin klub olahraga misalnya Sahrial gitu ya, masukkan klub olahraga, olahraganya bagus tuh, biar jadi atlet, walaupun dia perlu dapat standar minimal lah 6 cukup lah matematikamu, yang penting jangan merah-merah amat gitu ya, karena kan matematika itu adalah sebetulnya latihan kita untuk logika gitu ya. Iya, Pak. Begitu. Nah, sekarang kurikulum merdeka yang saya dengar itu masa lalu. Katanya sekarang saya juga belum mendalami ya, tapi baru mendiskusikannya pada taraf kulit-kulitnya. Itu sekarang modelnya ya berbasis talenta, misalnya kurikulum merdeka untuk anak SMA ya. Anak SMA itu nanti boleh milih mata pelajaran kayak anak kampus kuliah model SKS itu. Misalnya Sahrial cita-citanya mau jadi dokter, maka kelas 1, kelas 2, 3 SMA bisa milih tuh, nanti ada pembimbingnya kan, gurunya. Kalau mau jadi dokter, apa saja sih yang dibutuhkan? Oh, dia harus bisa fisika, matematika, apalagi biologi, apalagi oh dia harus bisa bahasa Inggris gitu kan, karena literaturnya bahasa Inggris. Ya sudah, berarti pelajaran yang lain-lainnya dia tidak perlu ambil. Atau mungkin pelajaran-pelajaran umum bisa dihabiskan dulu di tahun pertama. Jadi tahun pertama umum semua, selesai itu tahun kedua, tahun ketiga dia fokus. Atau sebaliknya, tahun 1, tahun kedua dia fokus, nanti tahun terakhir baru yang umum-umum yang untuk ujian. Jadi bisa merdeka untuk mengatur itu. Kalau misalnya Sahrial mau tahfiz, ya tadi tahfiz Quran misalnya. Amin. Ya kan? Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 1, kelas 2 SMA udah fokus aja di tafsir Quran, di hafiz Quran misalnya. Nanti di tahun ketiga baru ngambil pelajaran-pelajaran yang umum. Itu bisa dilakukan dengan konsep model kurikulum merdeka belajar itu. Nah, itu yang saya pahami ya untuk saat ini. Jadi akan sangat fleksibel. Memang challenge-nya atau tantangannya adalah di administrasi pendidikannya tuh. Nanti kalau ini kan kita bicara tentang administrasi publik ya. Nah, kita bicara kalau yang kayak begitu nanti di konteks kurikulum merdeka itu nanti challenge-nya atau tantangannya adalah di administrasi pendidikannya. Nah, jadi menanggapi Sahrial tadi bahwa memang anggaran baiknya di manajemen talent kan di mengembangkan generasi muda berikutnya daripada memperbaiki yang sudah bobrok lah, kira-kira gitu. Baik, cukup ya Sahrial. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, kelompok 4 silakan simpulannya.
Kesimpulannya adalah manajemen publik dan administrasi publik merupakan sesuatu yang diperlukan untuk memelihara mengembangkan kualitas dari manajemen dan administrasi publik tersebut. Saya harapkan dari penjelasan presentasi ini teman-teman bisa lebih mengerti tentang manajemen dan administrasi publik, gitu Pak. Baik, kita beri tepuk tangan dong untuk kelompok 4 hari ini. Saya tutup ya Pak. Iya, silakan. Cukup sekian presentasi saya dan Kak Anggi. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagunya Rizky Febian. Terima kasih Pak. Bukannya kesempurnaan itu miliknya Andra and the Backbone. Kesempurnaan cinta maksud saya Pak. Oh. Saya kira punyanya Andra and the Backbone sempurna. Baik. Terima kasih kelompok 4. Jangan lupa nanti notulennya disematkan di LMS di bagian diskusi. Kemudian buat yang lainnya buatlah semacam 1 atau 2 paragraf tentang apa yang menarik di dalam diskusi kita hari ini. Hal-hal penting yang kalian anggap penting, taruhlah di LMS di bagian diskusi. Pekan depan kita akan masuk ke modul 5. Modul 1 kalau sudah siap silakan, kalau belum nggak apa-apa. Nanti kita lihat sampai akhir apakah kelompok 1 siap untuk presentasi ataukah dilewatkan. Betul-betul dilewatkan gitu ya. Oke. Kelompok 5 siapa anggotanya? Ada? Siapa? Sekar ya? Sekar. Disiapkan. Roni Ya? sama Rizky dia, Pak. Oke, Sekar siapa? Rizky dia sama Karoni Firmansyah. Oh, Rizky dia. Rizky dia siap ya? Rizky dia. Baik. Selain itu bersiap juga kelompok 6. Kelompok 6 siapa? Dila. Kelompok 6 itu ada Kak Yosefa sama Kak Meta. Oke, Meta sama Yosefa juga bersiap ya. Seandainya kelompok 5 bisa selesai, kita bisa masuk juga ke modul 6. Begitu ya. Meta? Baik Pak. Ya, disiapkan saja. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jadi negara-negara mana yang nggak pernah basah kalau hujan? Negara Swedia payung sebelum hujan. Jadi Meta siap-siap juga kelompok 6 ya. Saya kira kita bertemu lagi di hari Minggu pekan depan. Selamat istirahat dan selamat beraktivitas. Sampai bertemu kembali. Tetap happy dan tetap mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan di hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Masih Pak. kelompok 4. Masih Pak.